Orang kafir seragamnya hitam misalnya, ya, atau mungkin warnanya apa warna, tapi punten itu nggak seragam, makanya sulit. Maka saat itulah beberapa sahabat yang berlari ke Madinah, ya, dan di sini Mus'ab bin Umair pembawa bendera itu terbunuh dan wafat. Mus'ab bin Umair, saya sampaikan dulu Mus'ab bin Umair ini bunda satu-satu, ya. Mus'ab bin Umair adalah seorang laki-laki yang ketika di Madinahnya ini tidak ada satu orang pun wanita di Mekah kecuali mengharap kalau Mus'ab bin Umair sebagai suaminya. Masya Allah, ini Mus'ab bin Umair, kaya, cerdas, pintar. Masya Allah, itulah Mus'ab bin Umair. Sampai Mus'ab bin Umair ini kalau berjalan, saking kayanya ini, kalau Mus'ab bin Umair jalan di kota Mekah itu seperti bunga yang sedang berlalu. Kenapa? Wanginya luar biasa, parfumnya. Bukan hanya sekedar itu, kain itu mahal. Kain itu di Mekah itu mahal. Maka daripada itu orang menggunakan kain sarung ini sampai ke sini itu biasa. Kenapa? Nggak sanggup beli baju, kain itu mahal banget, mahal. Tapi Mus'ab bin Umair baju itu menyapu lantai, jalan. Jadi orang yang nggak punya baju itu ngiler gitu, ngeliat tuh sayang banget kain sampai jatuh gitu ya. Makanya beberapa dengan kenyataan dari tanda-tanda ataupun sifat jahiliyah itu dulu itu ya pamer. Mereka itu pamer apa? Mereka tuh pamer dengan pakaian, sengaja itu pakaian mahal. Jadi bukan ininya, tapi apa namanya? Kain itu mahal. Jangankan zaman itu kain berbagai macam, ini yang digunakan oleh Mus'ab bin Umair semacam sutra yang mahal, sutra yang indah, lalu dibiarkan menyapu jalanan dan dia berjalan. Maka semua mengatakan dia orang kaya, dia orang kaya. Ya iya, lihat kainnya saja, orang lain mah susah, dia mah menyapu jalanan. Subhanallah, itulah Mus'ab bin Umair. Bahkan para ulama mengatakan dalam sirah ka'annahu zuhur, mereka dia itu seperti apa? Bunga yang sedang berjalan. Kenapa? Waduh, dari bajunya itu ada emasnya, ada emasnya, ada emasnya. Masya Allah, tempelkan biasa. Iya. Jadi pamer laki-laki dengan menggunakan emas itu biasa. Laki-laki dengan menggunakan gelangnya emas itu biasa. Kenapa? Memperlihatkan kekayaan yang ada. Jalan, itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah jalan. Jadi kalau misalnya ini baju, ada rantainya emas, sininya emas, rantainya emas. Namanya kalau sekarang raja-rajaan, bukan emas, kesininya apa? Emas sipuhan gitu. Kelihatan emas padahal, karena dipakai juga bakal bukan emas, taruh aja di sini. Berapa lama kekuatan? 6 bulan, habis 6 bulan semprot lagi, 6 bulan semprot lagi, biar gaya aja kelihatan emas. Subhanallah. Ini tidak, dia jalan dengan keadaan yang luar biasanya, emas semuanya. Tapi punten, begitu masuk Islam, sederhana. Dan bukan hanya sekedar itu. Beliau ini radhiyallahu an membawa bendera dengan tangan kanannya. Begitu dalam kesulitan, benderanya diangkat. Benderanya diangkat. Dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Untuk mengumpulkan orang-orang yang mukmin. Allahu Akbar, diangkat benderanya, dipatahkan tangannya. Sama siapa? Orang kafir. Begitu patah tangannya, tangkap dengan tangan kirinya. Dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Ini ada yang namanya Ibn Abi Qam'ah. Ibn Abi Qami'ah. Ibn Abi Qami'ah ini orang kafir, dan dia punya kekuatan juga dahsyat, dan dia juga punya keinginan yang luar biasa membunuh Rasulullah. Ini pun dalam keadaan faudah begini. Rasulullah SAW dalam keadaan kesulitan, maka lihat keberaniannya Rasulullah. Yang dicari oleh orang kafir itu siapa? Rasulullah kan? Melihat membabi butanya orang kafir membunuh para sahabat, maka Rasulullah berteriak dengan keras suaranya, dengan kata-kata ibadallah ana Muhammad Rasulullah. Subhanallah, teriakan ibadallah ana Muhammad Rasulullah. Kalau Rasulullah teriak aku adalah Muhammad Rasulullah, resikonya apa? Ditebas sama siapa? Orang kafir. Semua melihat, oh itu dia, mengejar semuanya. Tapi subhanallah, dalam keadaan seperti itu, beberapa sahabat yang masih ada di sana loncat mendekati Rasulullah. Siapa di antaranya? Abu Bakar. Siapa di antaranya? Umar bin Khattab. Siapa di antaranya? Zubair bin Awam. Siapa di antaranya? Ada lagi Abu Dujana. Dan berapa? Ada beberapa orang Ansor. Pokoknya kumpul 10 orang di situ semuanya.
ataupun 12 orang di situ semuanya mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum para sahabat tiba, sudah datang Ibn Abi Qami'ah. Ibn Abi Qami'ah, Rasulullah tidak berada dalam kudanya. Ibn Abi Qami'ah ini, naudzubillah, dia menghajarkan pedangnya ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya siap. Punten, saat dengan pedangnya dihajar oleh Ibn Abi Qami'ah, punten, kalau seandainya pedang dihajarkan dari atas, itu pasti kekuatannya lebih apa? Lebih dahsyat. Subhanallah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan teriak, ya ibadallah, ana Muhammad Rasulullah, ana Muhammad Rasulullah. Begitu dikenakan oleh pedangnya, sempat tertangkis, tapi punten, kalau ini pedangnya kena begini ya, tapi karena tertangkis jadi jatuhnya begini pedangnya. Jadi kena pedangnya jatuhnya apa? Iya, jadi kan gini nih. Kalau ini bisa patah. Tapi kenapa jadi begitu? Jadi kenanya itu kenapa? Kena begini, nah begini. Kalau misalnya kan kalau pedang ini kenanya terputus gitu ya. Tapi kena tertangkis jadi kena apa namanya ya? Kena perutnya ya. Kena perut. Tapi sakit nggak kira-kira? Pas di bagian giginya. Di bagian gigi Rasul sallallahu alaihi wasallam berdarah dari sininya. Begitu kena pasti apa namanya, jengkang ke belakang. Helmnya, helm perang biasa dipakai, itu mulai lepas ke belakang. Dan saat Rasulullah, bunda, bayangkan ini adalah kekasih Allah, orang yang terbaik saja dibegitukan, dipukul, dihajarnya. Saat Rasulullah langsung ke belakang akan terjatuh, masih dihajar juga dengan pedang. Dan punten, memang menggunakan helm perangnya, tapi saat dia jatuh begini, helmnya sudah mulai lepas, dan biasanya ada rantai yang menutupi wajahnya. Bisa ngebayangnya? Iya. Maka saat begitu rantainya sudah mulai, karena helmnya sudah mulai jatuh, yang namanya rantainya sudah mulai di kepalanya, maka kena ke kepalanya, jum-jumannya tengah-tengah sini, maka rantai itu masuk ke dalamnya, masuk di dalam. Dan Rasulullah masih teriak, ilayya ibadallah, ana Muhammad Rasulullah, demi menyelamatkan para sahabat. Bagaimana Rasulullah cintanya kepada sahabat? Ilayya ibadallah, ana Muhammad Rasulullah. Semuanya merapat? Tidak, hanya beberapa orang saja. Kemana yang lain? Ke belakang. Seorang wanita, namanya Nusaibah, yang mana dia ini adalah, kalau wanita biasanya kalau dalam pertempuran berada di garis belakang untuk mengobati orang-orang yang terluka atau yang sakit. Begitu melihat Rasulullah dalam keadaan begini, maka Nusaibah maju ke depan. Subhanallah, seorang wanita. Ternyata ada juga sejarahnya wanita ikut dalam perang. Siapa? Nusaibah. Tadinya di belakang. Saat orang berlari ke Madinah, dengan keberanian seorang wanita ini maju ke depan dengan membawa pedang, menghadapi orang kafir, menghalangi orang-orang kafir untuk tidak sampai ke Rasulullah. Nusaibah berperang menggunakan pedangnya layaknya laki-laki, dengan cara menutup wajahnya. Tutup wajahnya. Dan orang mengira itu adalah laki-laki. Padahal itu ada Nusaibah, jalan terus sambil mundur dan berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, maksudnya dekat dengan Rasulullah, itulah Nusaibah. Maka datang di sana ada Abu Bakar, di sini datang juga yang namanya Umar bin Khattab, dan naudzubillah, di situ disiapkan oleh orang munafik. Orang munafik, menyiapkan satu lubang berada di sana, dan lubang itu, Allahu Akbar, tertutup rapi gitu. Dan Rasulullah menginjak lubang itu dan masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, panah tinggal terus saja masuk ke sana. Itu beberapa saat setelah Ibn Abi Qami'ah menghajar Rasulullah ke kepalanya. Dan begitu kepala Rasulullah kena dengan pedangnya, Ibn Abi Qami'ah teriak dengan teriakan, qutila Muhammad, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh. Maka menyebar semuanya, orang kafir meneriakkan, Muhammad mati, Muhammad terbunuh, Muhammad mati, Muhammad terbunuh. Semua orang mukminin saat itu dalam peperangan bergejolak. Maksudnya apa? Dalam kebingungan. Maka beberapa orang mukmin udah selesai perangnya, tuntas, Muhammad sudah tidak ada.
Disitulah Mus'ab bin Umair yang tadi saya ceritakan, ya, dengan membawa pedang itu, begitu diteriakan, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Siapa yang mengatakannya? Ibn Abi Qami'ah. Maka saat itu yang namanya Mus'ab bin Umair mengangkat bendernya, teriak, dan tinggi sekali keras suaranya. Kata Mus'ab bin Umair, wa ma Muhammadun illa rasul, sambil teriak. Apalah artinya Muhammad itu? Dia itu hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihi rusul. Bukankah telah berlalu nabi-nabi juga sebelumnya dan sekarang ini sudah wafat? Nabi Musa sudah wafat. Nabi Isa sudah diangkat. Nabi Zakaria sudah wafat. Nabi Yahya sudah wafat. Nabi Idris sudah wafat. Nabi Ibrahim sudah wafat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Maknanya, hai, Muhammad itu utusan Allah saja. Qad khalat min qablihi rusul, dan sebelum-sebelumnya telah ada nabi, dan nabi pun semua telah wafat. Kata siapa? Mus'ab bin Umair. Qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Jika kalian mendengar Muhammad telah wafat, apakah kalian akan menjadi kafir seperti kafir kalian zaman jahiliyah? Itu kata siapa? Mus'ab bin Umair dengan pedangnya, dengan benderanya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum, sambil teriak. Tergugah lagi semangat orang-orang mukmin. Sampai Anas bin Nadhr, langsung dia katakan, kalau memang Rasulullah sudah wafat, ayo kita wafat di jalannya Rasulullah. Yang tadinya sudah loyo itu. Maka bangkit lagi orang-orang yang masih tersisa di sini, bangkit lagi. Yang pertama kali menggerakkannya siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Maka orang kafir ini langsung mematahkan tangan Mus'ab bin Umair, tangkap dengan tangan kirinya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablir rusul. Patahkan lagi tangan kirinya, tangkap lagi. Dengan apanya? Ditangkap dengan apa? Dengan tangan yang sudah tidak mempunyai keduanya. Didekap begini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablir rusul. Baru masuk ke dalamnya apa? Yang namanya tombak. Masuk lagi tombak, jatuhlah Mus'ab bin Umair. Itulah wafatnya Mus'ab bin Umair. Sampai beberapa man masuk di situ dengan kata-kata yang indah. Bunda tahu, Allah ridha dan Allah suka kepada Mus'ab bin Umair. Yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Allah jadikan satu ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini adalah kenangan manis daripada mujahid yang luar biasa keluar daripada lisannya Mus'ab bin Umair. Allah simpan. Ini adalah, aku suka, ini ada sebagian yang dikutputan, ini adalah perkataan Mus'ab bin Umair, ada yang ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ini adalah Mus'ab bin Umair. Hamzah, subhanallah, lihat wafatnya Hamzah. Hamzah bin Abi Thalib. Begitu keadaan faudah begini, Hamzah tegar, kokoh, kuat. Dia Hamzah tetap maju. Tapi punten, yang biasanya menghalangi di belakang dua orang, sekarang sudah tidak ada. Disitulah Hamzah terus maju, lalu Wahsy berputar dari belakang. Wahsy itu melemparkan tombaknya bukan dari depan, tapi dari belakang. Wahsy ini membawa tombaknya, dan lemparkannya dari belakang, langsung masuk, keluar dari depan. Subhanallah, ini adalah Wahsy. Begitu Hamzah keluar, pedangnya tembus belakang ke depan. Maka Hamzah melihat ke belakang, Wahsy kaget. Karena Hamzah masih saja menunjukkan pedangnya ke Wahsy dan masih berjalan dengan gagahnya. Subhanallah. Dan Wahsy sudah mengatakan, aku sudah pasrah, aku hanya tinggal mati dipukul Hamzah. Kuat Hamzah ini. Tapi qadarullah, begitu Wahsy ini sudah berdekatan dengan Hamzah, Hamzah telah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan wafat. Ini adalah wafatnya Hamzah. Iya. Punten lagi, beberapa kejadian yang sangat memilukan terjadi dalam peperangan ini. Subhanallah. Sekarang kembali ke Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu dia ada di dalam lubang yang susah untuk keluar dan tidak bisa keluar. Di situ ada seorang laki-laki, Abu Dujana. Abu Dujana loncat ke bawah dan menutupi tubuh Rasulullah. Dan panah itu langsung turun menghantam Abu Dujana.
Abu Dujanah kal kunfud. Kunfud itu landak, tahu landak? Karena penuh dengan panah. Maka saat itu ditahannya. Lihat cintanya Rasulullah kepada sahabat, dan sahabat membalas cintanya kepada Rasulullah. Dipeluknya, didekapnya dengan kata-katanya, kalimat yang ada, uhibbuka ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas begitu melihat Rasulullah berada di bawah, turun lagi ke bawah. Kenapa? Ingin menyelamatkan dari mana? Dari bawah itu naik ke atas. Bagaimana musuh akan mendekat ke sana? Terus mendekat. Siapa yang menahan di atas sana? Di sana ada punten. Tadi saya sampaikan ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada beberapa orang Ansor, 7 orang Ansor, dan termasuk seorang wanita pemberani Nusaibah berada di sana. Orang kafir ini tidak bisa mendekat ke lubang tersebut. Kenapa? Karena ada pejuang yang sangat indah, dan disitulah Rasulullah naik ke atas juga tidak bisa. Ini sudah sakit, gigi sudah terus mengalir darah. Maka saat itu Mus'ab, Sa'ad bin Abi Waqqas langsung didudukan Rasulullah di mana? Di pundaknya, dan dinaikkan ke atas. Terus naikkan ke atas. Rasulullah berusaha untuk naik dan akhirnya bisa keluar. Setelah bisa naik keluar, ini adalah posisinya demikian, bukit. Kalau Bunda melihat ini Uhud ini ada yang sedikit begini posisinya, maka Rasulullah dan para sahabat naik kemari. Iya, naik. Subhanallah, terus naik dengan susah payah, dan orang kafir pun mengejarnya semuanya. Dikejar Rasulullah bersama hanya 15 orang para sahabatnya naik, termasuk di situ ada putri Rasulullah. Siapa putri Rasulullah? Di sini ada Fatimah. Fatimah ikut. Ketika Rasulullah melihat keadaannya demikian mengkhawatirkan, berlari Fatimah kemari dan terus naik ke atas. Dan saat Rasulullah naik ke atas, itu tetap di pundaknya siapa? Para sahabat. Iya, naikin, didorong terus naik ke atas, dan orang kafir terus naik ke atas. Umar bin Khattab sudah naik, ini sudah naik, semua naik, hanya 15 orang saja yang naik kira-kira. Begitu Rasulullah mau naik ke Uhud ini entah apa yang terjadi kepada gunung Uhud ini, goyang, bergetar, seolah-olah ingin menjatuhkan Rasulullah. Beberapa riwayat, apakah setan menggetarkan Uhud ini agar Rasulullah kembali jatuh ke bawah? Iya. Atau apa yang terjadi? Namun Uhud ini bergoyang. Maka Rasulullah dengan menghentakkan kakinya ke Uhud, usbut ya Uhud, tetap diam wahai Uhud, fa inna fawqakan nabi, karena di atasmu ada nabi, dan di atasmu ada siddiqain, ada 2 orang yang jujur, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Maka sabata Uhud itu diam. Naiklah Rasulullah ke atas, dan orang kafir pun merangkak naik ke atas. Maka Rasulullah dengan menyatakan, ada beberapa panah di situ, busur, iya, ataupun ada anak panahnya, diserahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Sa'ad, lemparkan kepada orang kafir ini satu-satu. Maka setiap ada panah, busurnya dengan anak panahnya dipegang oleh Sa'ad, orang kafir mendekat, kena. Tidak ada satupun daripada anak panah ini yang meleset. Itu dahsyatnya pemanah yang luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas. Irmi ya Sa'ad fida'aka bi abi anta wa ummi. Itu yang terkenalnya. Maka orang kafir ini ngeri, naik ke atas kena. Akhirnya apa? Orang kafir nunggu di bawah, dan Rasul naik ke atas, tinggallah di atas. Rasulullah bersandar dalam satu batu yang sangat luar biasa di sini di atas. Rasulullah tinggal. Kenapa? Masya Allah. Uhud menjadi saksi bagaimana darah Rasulullah mengalir di situ. Uhud menjadi saksi bagaimana para syuhada wafat di sana. Dan Rasulullah berada di atas sana, darah tidak berhenti, terutama dari atasnya. Maka saat itu, subhanallah, ini kan rantai menancap di sini. Berapa rantai di sini? Harus dikeluarkan. Diambil di sini tidak bisa. Ini nggak bisa di dalam nggak bisa. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengambilnya dengan gigiku ini. Maka diambil dengan giginya. Begitu diambil dengan giginya, patah giginya Abdurrahman bin Auf. Iya, bersamaan dengan dapatnya sirk ataupun yang namanya rantai, patah juga giginya Abdurrahman bin Auf. Setelah patah itu apa? Masih nggak digubris. Setelah patah, dia cari lagi, masih ada nggak ya? Subhanallah, ada lagi, angkat lagi. Subhanallah, 2 kali mengambil, 2 kali patah giginya. Tanaya yang di depan, gigi depan itu lepas. Milik siapa?
milik Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Mengambil daripada rantai yang ada di kepala Rasul. Begitu diambil, darah makin apa? Mengalir. Makin dahsyat, darah mengalir. Disitulah menangis Fatimah bagaimana cara menghentikannya. Maka disitu ada ranting-ranting yang kering, dibakarnya. Setelah ranting ini dibakarnya sudah nyala, langsung dimatikannya di kepala Rasulullah. Kenapa? Karena untuk menghentikan darah. Menghentikan darah. Menghentikan darah. Iya. Kenapa? Kalau seperti itu darah terhenti nggak? Terhenti. Maka Rasul menghentikan darahnya demikian. Sambil dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini terjadi kepada Rasulullah. Kadang-kadang melihat perjuangan Rasulullah hanya perang Uhud begitu saja. Lihat kejadiannya, naik ke atas, berhenti darahnya, dilapnya, diam, dan Rasulullah tarik nafas, diam di atas ini. Subhanallah. Ini kejadian kepada Rasulullah SAW. Dalam kejadian orang kafir, istilahnya apa? Tidak bisa berbuat apa-apa, Rasulullah sudah di atas. Naik ke atas takut dengan panahnya. Lalu apa yang dia lakukan? Jenazah sahabat 70 orang. Orang kafir membabi buta kepada jenazah para sahabat ini. Apa yang dia lakukan? Dicoret-coret dengan pedang semua wajah para sahabat. Subhanallah. 70 sahabat ini tidak ada wajahnya yang mulus, Bunda. Semuanya dia apa? Dengan pedangnya. Coret. 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 Dicoret. Hidungnya digunting, telinganya digunting, dagunya digunting. Itulah para sahabat. Tidak ada satu sahabat pun yang mulus tubuhnya. Maksudnya apa? Wajahnya coret-coret semuanya. Termasuk Hamzah. Hamzah ini belah dadanya sama Wahsy. Kenapa? Hindun berjanji, kalau bisa membunuh Hamzah, aku akan memakan empedunya. Aku akan makan jantungnya. Hamzah akan dimakan. Maka saat itu Wahsy buka, dibelah, dibuka, keluarkan jantungnya. Lalu setelah itu dimakan oleh Hindun, tapi karena pahit dimuntahkan lagi. Iya. Lalu apa yang dilakukannya? Dicoretnya wajah Hamzah. Coret-coret. Hidungnya dipotong juga, telinganya dipotong. Maka saat dengan puasnya seperti itulah kejadiannya. Makanya punten, begitu nanti Rasulullah turun ke bawah, para sahabat kan semua nangis. Sudah dibawa jenazahnya ke Madinah. Sebagian sudah membawa jenazah ke Madinah. Rasul teriakan, jangan dibawa ke Madinah, balikan kemari lagi. Semua yang wafat di Uhud, yang syuhada Uhud, dikuburkan di Uhud. Kenapa, Bunda? Kenapa coba? Karena kalau dibawa ke Madinah, nanti keluarganya ngeliat jasadnya begitu gimana? Sedihnya luar biasa. Maka dikuburkan di sini saja. Dikuburkan, ini salah satu rahasia kenapa harus dikuburkan di Uhud. Maka saat itu semua berada, semua jadi iseng aja. Ghanimah nggak dapat, rampasan juga nggak dapat. Ya sudah, yang ada hancurin. Yang selamat itu hanya satu orang saja. Jasad yang paling bagus yang selamat itu jasadnya siapa? Masih ingat saya sampaikan? Hanzalah. Hanzalah, saya pernah sampaikan di pertemuan lalu. Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat. Iya kan? Hanzalah ini baru pengantin. Iya, baru pengantenan. Iya. Tapi punten, lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sedang melakukan kewajibannya sebagai suami, belum melakukan klimaksnya, tapi sudah terjadi hubungan itu. Tapi begitu mendengar genderang perang ataupun tanda perang, dia langsung meninggalkan istrinya dan belum mandi. Istriku, maaf, nanti setelah perang kita lanjut. Subhanallah. Nggak ada dengan mata tanggung-tanggung, nggak ada. Begitu mendengar, istriku, maaf, ini panggilan dari Allah, sebentar. Masya Allah. Padahal sudah dikasih izin sama Rasulullah, nikah aja, nggak apa-apa. Karena tadinya kan perang Uhud mau di Madinah kan. Ini pertemuan yang dulu-dulu saya sampaikan. Tapi dengan dia ini ada hadiah daripada hadiah pernikahannya, dia belikan kuda, dibelikan pedang, dia belikan ini, belikan, lalu dia melaju kemana? Ke medan perang. Subhanallah. Dan wafat. Setelah dikumpulkan, Jibril bilang, ya Rasulullah, ada satu orang lagi belum kau temukan jasadnya. Di mana? Di ujung sini. Perang di sini, perangnya di sini, mayatnya di sini. Aneh. Begitu dicek, dilihat, ternyata jenazah Hanzalah ini begini, wajahnya di bawah dan basah rambut semuanya. Dibawa, ya Rasulullah, ini utuh Hanzalah tapi basah. Rasulullah, ini dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Karena belum mandi junub. Maka terkenal dengan Hanzalah al-Ghasil. Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat.
Punten. Di sini Rasulullah di atas. Ini sudah sepi semuanya. Sepi semuanya. Disitulah Abu Sufyan teriak. Subhanallah. Apa kata Abu Sufyan? Teriakan Abu Sufyan. Di situ kan ada Umar bin Khattab. Tadi ada yang lari kan? Teriakan. Afikum Rasul, afikum Muhammad. Teriak. Apa di atas ada Muhammad? Apakah di atas ada Muhammad? Kata siapa? Abu Sufyan. Umar bin Khattab mau jawab, kata Rasul, diam, nggak usah jawab, biarin aja. Afikum Abu Bakar, apakah di atas ada Abu Bakar? Kata Rasulullah, uskutu wala tujibu, diam, nggak usah jawab. Afikum Umar, apakah di atas ada Umar? Kata Rasul, uskutu wala tujibu, jangan jawab, biarin aja. Lalu Abu Sufyan mengatakan, apabila yang telah aku sebutkan mati semua, Muhammad mati, Abu Bakar mati, Umar mati, maka Islam habislah. Maka habislah Islam. Umar nggak tahan bilang itu. Langsung teriak Umar, ya adu Allah, wahai musuh Allah, Muhammad masih ada di samping saya, Abu Bakar masih ada, dan kau pasti mengenal suaraku. Masih gagah aja di atas itu. Lalu saat itu Abu Sufyan mengatakan, Sadaqta ya Abdul Khattab, kamu benar ucapan wahai Ibnu Khattab, aku lebih percaya kepadamu daripada kepada Ibn Abi Qami'ah yang mengatakan Muhammad telah mati. Kan tadi Muhammad Ibn Abi Qami'ah Muhammad mati kan? Aku lebih percaya kepadamu daripada percaya kepada Ibn Abi Qami'ah. Lalu kata punten yang namanya siapa? Abu Sufyan. Dia mengatakan al-harbu sujal, perang itu akan selalu bergantian. Al-harbu sujal, perang ini gantian. Al-badru lakum wa Uhudu lana. Badar milik kalian, tapi Uhud milikku. Di Badar kalian menang, di Uhud kami menang. Di Badar banyak kawanku yang mati, di Uhud kawan-kawanmu mati. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, la sawa, tidak sama. Qatluna bil jannah wa qatlukum bin nar. Yang terbunuh dari kalian neraka, yang terbunuh dari kami sorga. Subhanallah. Iya. Lalu dengan mengatakan, lana uzza wa la uzza lakum, kami punya Uzza yang menjaga kami, yang selalu memenangkan kami dalam pertempuran. Umar bin Khattab mengatakan, Allahu maulana wa la maula lakum, Allah yang selalu menjadi Tuhan kami, penjaga kami, dan kalian tidak punya Tuhan. Subhanallah. Lalu punten-punten, mereka dengan kata-kata yang sangat galak lagi, dengan mengucapkan apa? Kita janjian lagi dalam perang yang akan datang. Kata Umar bin Khattab mengatakan, sepakat. Iya, mereka balik. Mereka muter nih, muter bunda, muter. Balik kemana? Balik kemana? Ke Makkah. Punten, saya lanjutkan dulu ini sedikit ya. Dia 1 hari, 2 hari, 3 hari perjalanan menuju ke Mekah. Subhanallah, dalam 3 hari, 4 hari sudah meninggalkan kota mana? Kota Madinah. Perjalanan, mikir mereka. Mikirnya apa? Kalau perang dikatakan menang, syaratnya 2. 1, dapat ghanimah. Yang kedua, pimpinannya dari mereka mati, baru menang. Ya kan, baru menang. Nah sekarang lagi jalan, mikir nih, telat mikirnya. Udah berjalan jauh 3 hari, ditanya, Abu Sufyan, kita menang ya perang? Menang. Abu Sufyan, kita nggak dapat ghanimah kan? Iya juga, nggak dapat ghanimah ya. Iya. Terus pimpinannya kan Muhammad, Abu Bakar, Umar masih ada. Iya juga ya. Terus kita menang apaan ini? Iya juga, kita nggak menang ini. Bisa dipahami ya? Maka siapa yang mengatakan, oh di Uhud mereka menang? Nggak menang. Nggak menang. Secara syarat kemenangan pun tidak menang. Maka mereka bilang, kalau gitu sudah 4 hari, sudah 3 hari 4 hari. Kalau gitu kita balik lagi ke Madinah. Ngapain? Mumpung mereka sedang bersedih, kita serang Madinah, kita bombar di Madinah, kita hancurkan Madinah. Mumpung mereka dalam keadaan lemah. Mereka balik lagi bunda. Setelah 4 hari mereka balik lagi ke Madinah. Subhanallah, begitu mereka balik lagi ke Madinah, ternyata Rasulullah ini luar biasa. Ada hal yang luar biasa dimiliki oleh Rasulullah.
apa luar biasanya Rasulullah, bulan depan kita lanjutkan insya Allah. Iya bunda, bulan depan kita lanjutinnya. Ya gimana lagi, cerdasnya Rasulullah. Jadi nanti punten, tolong diingatkan ya, judulnya yang akan datang, judulnya adalah Rasulullah dengan syuhada Uhud dan mengantisipasi baliknya pasukan kafir. Dua itu, ingat ya. Jadi yang akan datang adalah kembalinya Rasulullah ataupun Rasulullah bersama syuhada Uhud, dikuburkannya seperti apa. Karena di situ ada orang yang Rasulullah katakan, kumpulkan ini dengan ini. Kenapa? Karena ini saling mencintai karena Allah. Di dunia aja bersatu, di akhiratnya pun akan bersatu. Dia saling mencintai karena Allah. Rasulullah dempetkan dua sahabat ini. Nanti ada, ya, kumpulkan di sini. Masya Allah. Selanjutnya bukan hanya sekedar itu, tapi akan melihat bagaimana Rasulullah mengantisipasi orang kafir yang balik lagi. Gagahnya Rasulullah. Dan di situ kita akan lihat apa yang dilakukan Rasulullah setelah Uhud ini. Alhamdulillah bunda, ini adalah perang Uhud yang belum selesai. Kenapa? Karena ada satu lagi pertempuran dari Uhud ini sebentar lagi, yakni ada satu tempat di mana tempat hampir perjumpaan atau berjumpa Rasulullah dengan orang kafir mau balik lagi. Iya, ini insya Allah di Kamis yang akan datangnya lagi. Ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bunda apa disampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi jazakumullah khair ala husni istimaikum. Mohon doanya. Insya Allah anak saya yang nomor 3 ini hari Sabtu kalau tidak ada halangan akan operasi amandel. Iya operasi amandel, kasihan. Hari Sabtu tuh mau lomba pidato di Depok gitu ya. Hanya mengangkat suaranya sakit. Begitu dicek ternyata udah mulai gede. Katanya bisa ke hidung apa ya? Apa ada 2? Saya nggak paham gitu. Jadi nafasnya sudah mulai ini. Jadi hari Sabtu ini di operasinya jam 8 pagi. Biasa di Puri yang dekat aja ya. Jadi mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun yang mungkin punya anak yang dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dan tetap berdoa untuk negeri kita, semoga diberikan negeri ini diserahkan kepada orang-orang yang amanah, juga diberikan kepada punten istilahnya diberikan kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama bunda kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Kamis yang akan datang kita akan belajar kajian fikih. Insyaallah fikih. Iya, fikih kajiannya di Bulughul Maram. Bunda yang punya Bulughul Maramnya boleh dibawa nanti. Yang tidak punya Bulughul Maramnya download saja di handphone, ada Bulughul Maram. Silakan. Jadi nanti kita lihat bukunya, lihat hadisnya. Silakan bunda. Syukran lakum.